amarna bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum sa'adu fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah, duyuf Rahman, segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sang penguasa yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini kita bisa berjumpa, bisa bertatap mata di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kota suci Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Insyaallah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab, bahkan di malam atau di hari yang dimuliakan oleh Allah adalah malam atau hari Jumat. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada saat ini dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada pemimpin termulia, hakim yang arif dan bijaksana, ialah baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat prinsip seorang mukmin, prinsip seorang yang beriman adalah ishariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina mati to'id hid. Sekali lagi, hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina mati celaka. Lalu bagaimana agar kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah? Yang perlu jadi catatan adalah manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya. Sekaya apapun kita, belum tentu menjadi sebab mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong dengan harta yang dimiliki. Harta banda loba, sawah lega, mobil ayah, gedung megah, mobil mewah, harta berlimpah ruah, belum dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, bukan jaminan manusia mulia di hadapan Allah. Apalagi kalau pelit. Buat apa kaya kalau zakat nggak ditunaikan? Buat apa kaya kalau anak yatim kita biarkan? Bukankah pendusta agama mereka yang membiarkan anak yatim, mereka yang membiarkan orang-orang miskin? Sekali lagi, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya. Yang kedua, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya. Apalagi seandainya punya jabatan tidak adil dan tidak amanah. Ingat, semakin tinggi jabatan, semakin sulit mempertanggungjawabkan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Yang ketiga, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena penampilannya. Segagah apapun penampilan bapak, secantik apapun penampilan ibu, bukan jaminan mulia di hadapan Allah. Apalagi kalau penampilan dijadikan kesombongan. Ingat, penampilan itu sementara ibu ya. Ketika muda imut-imut, nanti juga jadi amit-amit. Dulu ketika muda denok, montok, rambutnya gomplok, nanti mas sudah nenek-nenek, untuna ke cawek wok. Balik di pengajian terjadi karena temok coplok.
Ketika bayi disebut balita yang sangat lucu, 17 tahun menjadi gadis lugu, berwajah cantik nan ayu, banyak yang rindu, banyak yang mau. Ya, betul nggak Pak? Tetapi kalau sudah tua, mohon maaf, 70 tahun berlalu, gigi ibu tinggal satu. Jangankan makan jambu, makan pisang saja kadang sudah tidak mampu. Bapak-bapak pun demikian. Ketika masa muda punya badan yang sehat, tenaga yang kuat, pikiran yang cermat, aktivitas cepat dan akurat. Tapi mohon maaf, ketika sudah tua, ketuk tilu, kenang dua, erloji geus muter deui, untuk tilu tinggal dua, nu hiji tos unger. Tetapi manusia mulia di hadapan Allah itu adalah satu, kalau saya percepat, dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya mudah-mudahan kajian-kajian dari guru kita, dari Kiai Haji Usep Sulaiman, kemudian dari para ustadzah yang lain, mudah-mudahan itu menjadi kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, manusia mulia adalah dengan ibadah yang giat. Ingat, manusia mulia itu dengan ibadah bisa mulia. Manusia mulia bukan karena dagingnya, mohon maaf, bukan karena kulitnya. Kalau hewan bisa jadi, sapi lebih hebat kalau gemuk. Tapi manusia tidak. Manusia mulia dengan ibadah yang dilakukan. Apalagi malam ini alhamdulillah kita sempatkan qiyamul lail, kita sempatkan untuk berdoa, ya, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, manusia mulia di hadapan Allah adalah karena derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling bertakwa. Dan ingat, al-jannatu, surga itu dicadangkan, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Surga bukan buat pembimbing kalau pembimbingnya enggak takwa. Surga bukan buat ustadz kalau ustadznya tidak takwa. Surga bukan buat bapak-bapak. Surga bukan buat ibu-ibu. Surga bukan buat jamaah umroh seandainya semuanya tidak bertakwa. Tapi ustadz pembimbing, tetapi bapak ibu semuanya dijamin masuk surga seandainya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bertakwa? Sudahkah kita bertakwa? Ada hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Enggak jaminan pakai gamis, enggak jaminan pakai peci. Mungkin bisa jadi takwa yang paling ujung yang harus dilakukan hanya Allah yang tahu, tapi minimal kita tahu tanda-tandanya. Satu, orang bertakwa al-khawfu minal jalili, memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut